Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada kesempatan kali ini kita bisa dipertemukan kembali dalam keadaan sehat walafiat tanpa suatu kurang apapun. Salawat dan salam semoga tetap tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, pada para keluarganya, sahabatnya, para pengikutnya, hingga orang-orang yang selalu setia mengikuti jejak beliau hingga akhir zaman. Amin ya rabbal alamin. Hadirin pemirsa yang berbahagia, pada kesempatan kali ini saya ingin menyampaikan sambungan sebuah hadis, yaitu gambaran tentang orang yang meninggal bagi orang yang mukmin atau orang yang Islam, dan bagi orang yang kafir. Pada pertemuan kali ini, yaitu hadis yang dulu pernah saya sampaikan. Qala wa innal 'abdal kafira idza kana fi inqita'i minad dunya wa iqbalin 'alal akhirah nazala ilaihi minas sama'i malaikatun sawadul wujuh ma hum masuh fayajlisuna minhumut tabasar. Nabi bersabda, dan sesungguhnya apabila seorang hamba yang kafir, apabila dia akan terputus dari dunia dan menghadap ke akhirat, artinya dia akan meninggal, turunlah kepadanya para malaikat yang wajahnya hitam, yang wajahnya menyeramkan, dengan mereka membawa karung. Kemudian mereka duduk sejauh mata memandang. Tsumma yaji'u malakul maut hatta yajlisa 'inda ra'sihi. Kemudian setelah itu datanglah malaikat maut, malaikat pencabut nyawa, di atas kepalanya. Fayaqul, kemudian mengatakan, ayyatuhan nafsul khabithah ukhruji ila sukhtin minallah wa ghadabin. Wahai jiwa yang jelek, wahai jiwa yang buruk, keluarlah menuju kebencian dan kemurkaan Allah. Qala fatafarraqu fi jasadihi fayantazi'uha kama yuntaza'us safutu minas sufil mablul fayakhudhuha. Kemudian Nabi bersabda, maka terpecah-pecahlah jiwanya, artinya itu terguncanglah jiwanya. Kemudian malaikat maut mencabutnya seperti tusuk daging yang dicabut dari bulu domba yang basah. Dan apabila telah dicabut, maka dia tidak membiarkannya. Fa idza akhadha lam yad'uha fi yadihi tarfa'in hatta yaj'aluha fi dzalikal masuk. Apabila telah dicabut nyawa tersebut, maka dia tidak akan membiarkan begitu saja, walaupun sekejap mata, hingga malaikat itu memasukkan ke dalam karung tersebut. Inilah bedanya, kalau orang mukmin itu meninggal oleh para malaikat itu dibawakan kain kafan dan randa. Kalau ini orang kafir, maka dia akan dimasukkan dalam karung atau kain yang jelek. Wa yahruju minha ka'anna tantuna rihin jifatin wujidat ala wajhil ard, dan akan keluar dari tubuh si mayit itu aroma yang busuk seperti bangkai yang terdapat dalam bumi ini. Fa yas'uduha falam yamuruha biha ala mala'in minal malaikati illa qalu. Kemudian para malaikat itu kemudian membawanya, dan tidaklah para malaikat membawa kecuali para malaikat itu yang berada di pintu-pintu langit. Mereka bertanya, ma hadzal rauhul khabith, ruh siapa gerangan ini yang jahat? Fayaquluna, kemudian para malaikat yang membawa ruh tadi menjawab, fulan bin fulan,
bi akbahi asma'ihi allati kana yusamma biha bidunya. Ini adalah ruhnya fulan bin fulan yang ketika di dunia itu suka misalnya tidak sholat, kemudian tidak membayar zakat, tidak berpuasa dan lain sebagainya. Hatta yuntaha ila sama'id dunya fayuftahu lahu fulan fala yuftahu lahu, hingga sampai di langit dunia atau di surga yang paling rendah dan mereka minta untuk dibukakan baginya tetapi tidak dibukakan. Tsumma qara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian Rasul membacakan firman Allah, la tufattahu lahum abwabas sama wa la yadkhulunal jannah, bahwa tidak akan dibukakan bagi mereka pintu-pintu langit dan tidaklah mereka akan masuk dalam surganya Allah. Fayaqulu azza wa jalla uktubu kitabahu fi sijjin, kemudian Allah berfirman, tulislah buku catatan hambaku ini di kitab yang namanya sijjin. Wa tutrahu ruhu torhan, kemudian dilemparlah ruh tersebut dan dikembalikanlah ke mayit tersebut. Wa yatihi malakani fayadlisani fayakulani lahu, kemudian datanglah dua malaikat kemudian bertanya kepadanya, man rabbuka, siapa Tuhanmu? Fayaqulu ha ha la adri, si mayit itu menjawab, ha saya tidak tahu. Fayakulani lahu, kemudian kedua malaikat tadi bertanya lagi, ma hadzal rajul ladzi bu'itsa fikum, siapa gerangan ini, seseorang yang diutus kepadamu? Fayaqulu ha la adri, si mayit itu menjawab, saya tidak tahu. Fayunadi munadi minas sama, kemudian ada suara yang memanggil dari langit, anna kadiba abdi fa'afrishuhu minan nar waftahu lahu baban ilan nar fayatihi min hariha wasammumiha. Kemudian ada penyeru dari langit bahwasanya hambaku ini adalah hamba yang berdusta, maka dihembuskan baginya aroma dari neraka dan dibukakan baginya pintu menuju neraka, maka akan mendapati dari panasnya dan uap neraka tersebut. Wa yudhiku alaihi qabruhu hatta tahtalifa adlauhu, kemudian disempitkan kuburannya hingga tulang-tulangnya itu pada retak, hingga tulang-tulang itu pada putus. Wa yatihi rajul qabihul wajh, kemudian datanglah seseorang yang wajahnya buruk, qabihus siyab mana nurih, yang bajunya copang-camping, bajunya buruk, kemudian baunya juga tidak sedap atau bau busuk. Fayaqulu, lalu kemudian dia mengatakan kepadanya, absyir billadzi yasu'uka hadza yaumukal ladzi kunta tu'ad, berilah kabar yang tidak mengenakan kepadamu, inilah hari yang telah dijanjikan kepadamu. Fayaqulu, kemudian si mayit bertanya, man anta, siapa kamu? Fawajuka wajhul ladzi yaji'u bisyarr, maka wajahmu seperti wajah yang membawa keburukan. Fayaqul ana amalukal khabith, kemudian orang itu menjawab, saya adalah amal burukmu. Fayaqul la rabbi la taqumus, kemudian si mayit itu mengatakan, wahai Rabbku, janganlah engkau segerakan hari kiamat. Pemirsa dimanapun Anda berada, inilah gambaran bagi kita semua agar kita berhati-hati. Dua sisi, yang pertama adalah orang yang meninggal dalam keadaan Islam atau orang mukmin, dan yang kedua orang yang meninggal dalam keadaan kafir atau orang kafir. Demikian yang bisa saya sampaikan, kurang lebih yang maaf. Akhirul qouli billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.